Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk akan menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, setiap kita pasti rindu akan pemulihan. Bahkan mungkin kita sedang berdoa, sedang berseru, sedang memohon supaya Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya saat ini saudara penting untuk kita belajar apa yang perlu kita pahami tentang pemulihan. Kerinduannya melalui renungan ini saudara, kita semua akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelum Yesus naik ke sorga, karena murid-muridnya tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga, karena Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus, di mana umat Israel pada waktu itu saudara begitu rindu terjadinya pemulihan, karena mereka sedang ada dalam situasi penjajahan, mereka sedang ada dalam kesulitan, dan mereka rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka bagi bangsa mereka. Itu sebabnya mereka memohon kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, di mana mereka berkata, maukah Engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, mereka memohon sesuai dengan masalah yang mereka alami, di mana mereka begitu rindu terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dan akhirnya mereka berkata, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Adakah saudara saat ini yang sedang merindukan pemulihan terjadi? Tentu saja. Saya percaya setiap kita ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada penyakit mungkin, ada keadaan ekonomi yang jatuh hancur mungkin, ada bisnis dan sebagainya. Dan kita rindu pemulihan terjadi di sana. Dan saat ini
Apakah saudara sudah berdoa, bermohon supaya pemulihan itu terjadi? Kita akan belajar, saudara, tentang pemulihan. Ketika murid-muridnya bertanya, memohon, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang saudara pahami dari jawaban Yesus ini? Yang saya pahami adalah bahwa Yesus tidak menolak untuk mengerjakan pemulihan. Yesus tidak menyangkali bahwa akan terjadi pemulihan, akan dikerjakan pemulihan, akan dilaksanakan apa yang mereka minta. Tetapi yang Yesus tekankan juga adalah bahwa ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya, dan masalah waktu kita tidak perlu tahu. Umatnya tidak perlu tahu, muridnya tidak perlu tahu. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi juga, Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan ketika kita memohon, berseru untuk terjadinya pemulihan. Dalam hal apapun saudara merindukan pemulihan saat ini, dengar saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan itu, karena memang Allah rindu memulihkan kehidupan umat-umatnya. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan kita, saudara. Artinya Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Yang menjadi masalahnya hari ini adalah seringkali kita ingin Allah mengerjakan pemulihan sesuai dengan kemauan kita, terutama dalam masalah waktu. Kita mau pemulihan itu terjadi sekarang, tetapi Tuhan yang tahu hari esok, saudara. Tuhan Allah yang maha tahu, dia tahu segala sesuatu, dia tahu hari esok, dan dia tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Kita jangankan hari esok, sebentar lagi juga kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak tahu apakah apa yang kita inginkan itu akan jadi kebaikan hari esok. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya, saudara, dia telah menetapkan waktu yang terbaik untuk memulihkan. Allah pasti akan memulihkan, dan Allah punya waktu yang terbaik untuk memulihkan. Itu sebabnya kalau hari ini kita rindu Tuhan memulihkan sesuai dengan waktu kita, pertama yang perlu kita sadari bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia pasti memulihkan dan dia punya waktu yang terbaik, dan waktunya lah waktu yang terbaik karena dia Allah yang maha tahu. Pernahkah saudara dengar bahwa ketika seseorang menerima apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang dia terima itu menjadi celaka bagi dia? Padahal dia sangat berjuang untuk mendapatkan itu. Mungkin sering kita mendengar itu. Mungkin pernah saya cerita, saudara, satu kali seorang anak meminta kepada ibunya, di mana ibunya ini tinggal sendiri, bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian anak ini juga anak semata wayang. Lalu kemudian anak ini setelah bertumbuh dewasa, dia berkata kepada ibunya, "Bu," karena dia tahu ada uang ibunya, dia tahu ibunya mampu. Dia berkata kepada ibunya, dia minta, "Belikan aku kereta besar." Dan waktu itu dia sudah dewasa memang, artinya sudah bisa untuk memohon SIM. Lalu kemudian akhirnya ibunya mewujudkan. Dibelilah kereta besar bagi dia. Lalu kemudian yang sedihnya, saudara, tidak lama setelah diberikan itu, akhirnya anak itu mengalami kecelakaan dan akhirnya merenggut nyawanya. Saudara, kalau anak itu tahu bahwa itu akan terjadi, dia tidak akan meminta. Kalau ibu itu tahu bahwa itu akan terjadi, apapun alasannya dia tidak akan memberi. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak tahu. Dipikir ternyata untuk kebaikan, padahal ternyata jadi bahaya. Dalam hidup ini, saudara, sekali lagi, kita tidak maha tahu, kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu menantikan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hari esok. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan untuk mengerjakan pemulihan. Jadi kalau saat ini saudara rindu pemulihan, dengar saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita iring dalam hidup kita, dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Tapi hal yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa engkau tidak perlu tahu waktunya. Bagi kita adalah mengerjakan yang terbaik, memohon di hadapan Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan.
Karena dia tahu waktu yang terbaik, dia mengerti waktu yang terbaik, dan dia akan mengerjakan sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah dia tetapkan. Lalu yang kedua, saudara, setelah murid-muridnya memohon supaya Yesus mengerjakan pemulihan, jawaban Yesus ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, untuk pemulihan itu terjadi, sebenarnya orang Israel merindukan pemulihan secara politik, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, di mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan, keselamatan terjadi, dan memang akhirnya bangsa itu juga dipulihkan secara politik. Tetapi saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu pemulihan secara rohani, di mana akan banyak orang yang akan diselamatkan, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, mereka perlu Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, untuk terjadinya pemulihan mereka perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya melalui hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi, sehingga mereka menerima kuasa. Jadi untuk terjadinya pemulihan mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu menerima, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus bekerja. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, untuk terjadinya pemulihan saudara, di dalam bisnis saudara, untuk terjadinya pemulihan di sana, saudara perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjamah pegawai-pegawai saudara. Kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan tim saudara. Ketika kuasa Roh Kudus menjamah dan mengubahkan, maka akhirnya pemulihan secara otomatis akan terjadi di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi, saudara butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saat ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari kita berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biar kuasanya memenuhi kita, biar mujizatnya memenuhi kita. Perkara besar terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati, saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga kuasa Roh Kudusnya akan ikut bekerja, mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, pemulihan dalam bisnismu, pemulihan di keluargamu, pemulihan jika ada tubuhmu yang sakit. Roh Kudus sanggup mengerjakan kesembuhan di sana. Kuasa Roh Kudus ikut bekerja. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 8 kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudara, untuk terjadinya pemulihan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Menjadi saksi dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu Yerusalem. Lalu kemudian menjadi saksi ke jarak yang lebih jauh, yaitu Yudea, bahkan lebih jauh lagi, saudara, untuk menjadi saksi di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk terjadinya pemulihan menurut kehendak Tuhan, menurut versinya Tuhan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu terjadi pemulihan, saudara, jadilah saksi. Jadilah terang Tuhan. Percayalah, kalau saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara menjadi saksi, menjadi terang di sana. Itu sebabnya, jadilah saksi Tuhan kalau saudara rindu melihat pemulihan terjadi. Kalau saudara berintegritas, kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara jujur, jadi saksi bagi banyak orang. Saudara dikenal sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berintegritas. Dengar saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu. Semuanya Tuhan akan ikut campur di sana ketika engkau menjadi pribadi yang menjadi saksi.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini bersama, bahwa jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu nantikan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan bekerja mengerjakan pemulihan. Dan jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita harus jadi saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, rindukan pemulihan. Tuhan kerjakan apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara saat ini. Nantikan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara akan melihat perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehidupanmu. Allah mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita nantikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka.
sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi pekerjaanmu, sehingga namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anakmu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anakmu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anakmu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anakmu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anakmu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anakmu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anakmu, Engkau yang menjadikan anak-anakmu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anakmu para pegawai, berkati anak-anakmu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar,
hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa
supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.